Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari yang sejuk ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan kita juga bersua nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mengikutnya bisa mengikuti beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita selama ini mengikuti ajaran-ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita mengikuti sepeninggal beliau, yaitu sahabat-sahabatnya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, di mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, az-zulumat khamsun was-suruju khamsun. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwa kegelapan itu ada 5 dan lampu penerangnya pun ada 5. Apa yang pertama? Dikatakan yang pertama adalah ad-dunya zulmatun, bahwa dunia itu penuh kegelapan. Kenapa dunia penuh dengan kegelapan? Dunia itu mata'ul gurur, ya, tempat kesenangan belaka. Dunia itu sebagai shelter, tempat kita berteduh, tempat kita berjalan sementara di kehidupan alam dunia. Ya, ad-dunya lahwun wa laibun. Dunia itu penuh dengan permainan dan sandiwara fata morgana belaka. Kita hidup di dunia tidak lama, hanya sementara, tempat liwat saja, ya. Karena itu dunia itu penuh dengan berbagai macam kegelapan-kegelapan yang kita lupa akan tujuan akhirat kita. Maka dikatakan ada lampu penerangnya. Apa lampu penerangnya agar kita selamat dari dunia ini? Dikatakan lampu penerangnya wasirajulaha, lampu penerangnya adalah at-taqwa, yaitu ketakwaan. Kenapa harus ada ketakwaan? Yang pertama, takwa itu adalah singkatan taknya adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Wala tamsi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya. Inilah
untuk lampu penerangnya agar kita tidak sombong di dunia ini. Hidup di dunia ini tidak boleh takabur, ya, karena ini hanya sementara. Maka dilakukan yang pertama adalah takwa, tanya adalah ya, tawadu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu menerima, merasa cukup, tidak serakah, ya, merasa kurang terus, tidak pernah bersyukur, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah sudah berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kau dustakan? Kau bisa menghirup udara di pagi hari, kau bisa melihat pemandangan di pagi hari, engkau bisa senyum di pagi hari, engkau bisa tertawa di pagi hari. Semua kenikmatan-kenikmatan itu Allah berikan gratis, ya. Tapi kita susah untuk bersyukur, ya. Disinilah qanaah yang ada dalam diri kita harus tertanam. Untuk apa? Supaya kita selamat dari zulmah tadi, kegelapan dunia tadi. Makanya dianjurkan tadi, yaitu qanaah, merasa cukup dengan ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Tapi kita kalau ingkar, Allah akan berikan azab kepada kita. Nauzubillah subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua qaf, ta, qaf, dan yang terakhir waw, wara. Wara itu kita menjauhkan diri kita dari kejahatan, dari dosa dan sebagainya. Maka yang kedua, kegelapan yang kedua, menurut Abu Bakar dalam kitab As-Sahih dikatakan yang kedua adzanbu. Adzanbu itu apa? Dosa. Kita di dunia ini tidak terlepas dari dosa manusia. Ya, anas, al-insan sering lupa. Kadang-kadang lalai sholat, kadang-kadang kita berbuat dosa, ngomongin orang, ya, membunuh, berzina, judi dan sebagainya. Itu dosa-dosa yang itu pun ketika kita dosa, sepertinya Allah tidak tampakkan. Tapi yang nabi-nabi dahulu, bukan umatnya Nabi besar Muhammad SAW, Allah tampakkan. Ketika Nabi Adam berbuat salah, Allah turunkan dari surga. Kita nggak pernah ditampakkan oleh Allah. Kalau Allah tampakkan kita ketika kita tidak sholat subuh, ada jendolan di sini. Ketika kita tidak sholat zuhur, ada jendolan di sini. Ketika kita sholat maghrib, ada di sini. Insya Allah semua manusia akan sadar. Tapi Allah tidak tampakkan itu. Allah pending. Ya, Allah pending. Azan, inilah kegelapan dalam dosa. Nah, setelah kegelapan-kegelapan ini, dosa-dosa ini, kita akan dianjurkan apa? Yang sebagai lampu penerangnya, yaitu dikatakan at-taubah. Taubat, ya, taubat. Kita disuruh taubat. Ya. Karena kenapa? Nabi-nabi sendiri pun setiap hari mendawamkan itu. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, kita disuruh taubat, suruh apa? Suruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dijauhkan dari azan itu. Itu dosa kecil ataupun dosa besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam, ya, dikatakan radhiyallahu anhu ini, yang ketiga adalah al-qabr, kuburan. Al-qabr haqqun. Ya, kuburan itu gelap. Gelap. Ya. Di kuburan itu nanti kita akan ada penerangnya. Lampu penerangnya apa dikatakan? Ya. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah penerang kuburan. Lampu penerangnya seperti itu. Karena kenapa? Kalimat ini benar-benar mengucapkan, ketika mengucapkan la ilaha illallah, mengeluarkan segala apa-apa kebendaan, ya, kita keluarkan dan hanya memasukkan kalimat-kalimat cahaya-cahaya Allah ke dalam diri kita, ya, dalam hati kita, renungan hati kita. Setelah itu kita dakwakan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kalimat Muhammadur Rasulullah, salawatnya Nabi SAW. Yang ini pun merupakan nanti menjadi syafaat, ya, syafaat di kuburan kita supaya kita diterangkan dari kuburan. Itu yang ketiga.
Kemudian yang selanjutnya dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa yang tadi yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah azanbu, yang ketiga al-qabru, yang keempat adalah al-akhirah, akhirat. Akhirat itu zulm, ya, gelap semuanya. Ya, semuanya itu penuh kegelapan. Lampu penerangnya apa? Yaitu amal soleh. Amal soleh. Dikatakan amal soleh kan ada yang harus diperbanyak dan ada yang harus dijaga. Terutama yang dijaga adalah salat 5 waktu kita, itulah yang menjaga kita. Karena awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Kalau salatnya sudah baik, diperiksa amalnya, insya Allah amal-amal selanjutnya akan baik. Kemudian juga yang diperbanyak apa? Yang diperbanyak adalah amal jariah kita. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah. Sedekah jariah yang ini akan mengalir terus meskipun kita sudah meninggal. Semacam wakaf. Kita lihat ya, sahabat Utsman sampai sekarang pun itu mengalir terus ya, sampai rekeningnya pun itu namanya Utsman. Inilah meskipun orangnya sudah meninggal tetapi amal jariahnya terus akan terus mengalir. Nah, inilah yang akan menerangi kita di akhirat. Kemudian apalagi bacaan Quran kita itu pun akan menerangi kita jadi di alam akhirat tadi, dan akan menjadi perisai melindungi tubuh kita dari api neraka. Dan juga harus yang diperbanyak apa? Zikir kepada Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Kita berzikir kepada Allah supaya hati kita tenang. Dengan apa? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar. Khafifatani. Subhanallah. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu ringan di mulut ya, ringan di mulut diucapkan, tapi saqilatani fil mizan, tapi itu memberatkan ya ketika di yaumil mizan. Cuma 2 kalimat tapi itu bisa menerangi kita di akhirat nanti. Adapun yang terakhir adalah dikatakan as-sirat zulmah ya. Sirat itu gelap, penuh kegelapan. Kemudian apa lampu penerangnya? Al-yakin, keyakinan, sebagaimana kita beriman kepada sesuatu yang gaib dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil gaib, sesuatu yang gaib yang katanya jalan itu tipis seperti tipisnya rambut di belah 7, tapi kita mempunyai keyakinan itu bisa jalan, itu bisa melebar. Orang ketika berjalan di sirat, ada yang jalan dengan pipinya, dengan mukanya, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang melata, ada yang dengan jongkok, ada yang dengan jalan berlari, ada juga dengan jalan dengan sapinya karena kurbannya setiap tahun, dengan kambingnya, dengan pesawat dan sebagainya. Itu karena keyakinan kita bisa melewati sirat. Nah, mudah-mudahan ya 5 kegelapan tadi kita bisa raih dengan 5 lampu penerangnya. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana ayat yang di depan saya bacakan, Rabbana atina ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan di mana-mana, di dunia baik, wa fil akhirah, dan di akhirat juga baik, wa qina adzabannar, dan kita diselamatkan dari api. Itu saja, mudah-mudahan itu menjadi renungan buat hati kita, evaluasi buat saya pribadi dan umumnya kaum muslimin kaum muslimat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 5 kegelapan tadi dan mendapat lampu penerang 5 lagi. Dan mudah-mudahan nasihat daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini bisa tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selamat ya, selamat di dunia dan kita selamat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.